Ada saat-saat tertentu di mana seseorang meyakini dirinya sebagai yang terbaik, entah karena sesuai fakta yang teruji benar dan tepat, entah sekedar berupa perasaan pribadi yang egois sifatnya. Masing-masing orang butuh pengakuan dan bila perlu, persetujuan dari orang lain bahwa dirinya memiliki sesuatu yang bernilai yang menjadikannya punya harga diri atau bermartabat. Jika muncul persoalan, tentu bukan dalam kaitan dengan besar atau kecilnya kebernilaian atau harga diri seseorang, sebab semua orang memilikinya sama dari Sang Pencipta. Melainkan, hal itu dikarenakan seberapa serius orang mau peduli, baik terhadap harga dirinya sendiri dan maupun harga diri orang lain. Ini berarti semua orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi orang baik dan melakukan sesuatu yang berguna pula untuk semakin baiknya kehidupan ini. Sayangnya, di tengah masyarakat ada pula kecenderungan berupa kebiasaan sehari-hari, yaitu mengukur sesuatu berdasar kategori besar kecil, atau juga kuat, lemah, dominan, resesif. Begitulah, lalu terjadi pembedaan dalam hal menghargai antara satu orang daripada orang lain. Sebagai contohnya, kebiasaan selalu melihat diri sendiri buruk daripada orang lain, sementara orang lain sudah menghargai dirinya begitu sangat baik. Atau sebaliknya, seseorang yang sudah berusaha untuk hidup baik, tetapi di sepanjang waktu menerima hinaan dan perundungan atau bully dari orang lain. Lebih parahnya lagi kalau penghargaan pada seseorang didasarkan pada faktor emosional yang menyangkut suka atau benci, cocok atau berseberangan. Sudah tentu akan memunculkan manipulasi fakta, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu bagian dari kodrat kita? Tentu bukan, itu sudah pasti. Kalau pada kenyataannya itu yang sering terjadi, kiranya karena diakibatkan dari prinsip survival atau bertahan hidup, bahwa setiap orang, entah secara sendiri, entah dalam koloni atau kelompok yang cocok, cenderung berusaha menyingkirkan yang lain yang dianggap tidak sejalan atau menghalangi kepentingannya bertahan hidup dan mencapai idealismenya. Karena prinsip itu juga, seseorang yang sebelumnya dipandang lemah bisa tiba-tiba berubah sangat kuat dan bahkan menjadi beringas. Kalau demikian, benarlah kata kitab pengkhotbah bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di atas muka bumi ini, termasuk di antaranya tentang perasaan kita pada sesuatu atau seseorang. Sepasang suami istri yang saling mencintai, pada kesempatan tertentu bisa saja merasa terlalu repot dan merasa lelah hidup bersama pasangannya. Bagi seorang beriman yang telah mengenal prinsip jalan hidup benar, apakah harus tampil sebagai kelompok tandingan untuk menghancurkan atau setidaknya menyingkirkan kecenderungan-kecenderungan tadi? Ternyata juga tidak harus. Semua kondisi tadi malahan membuktikan kebenaran bahwa hanya sabda atau kehendak Tuhanlah satu-satunya yang tak akan berlalu dari muka bumi. Berbagai keadaan tidak ideal atau menyusahkan dalam hidup bagi orang beriman tidak harus selalu dibenci, melainkan bisa saja dipahami dan diterima sebagai ibarat api untuk memurnikan emas. Sebab kebahagiaan tidak selalu berarti hidup tanpa kesulitan. Keberanian dan kesetiaan kita untuk tetap hidup benar dalam menghadapi kesulitan bahkan sering juga membahagiakan pada akhirnya. Selain itu, harga diri atau martabat seseorang dimurnikan melalui berbagai pengalaman yang tidak menggembirakan, yang dengan hati damai diterima atas dasar keyakinan akan kebenaran firman Tuhan
yang sekedar ingin menyelamatkan mereka yang percaya.